Selamat sore. Saat ini saya akan menjelaskan sebuah konstruksi statis tertentu yang dikenal dengan balok sederhana yang dibebani dengan beban terpusat di tengah bentang. Gambarnya seperti ini. Ada sebuah balok dengan tumpuan yang satu adalah tumpuan sendi, kemudian tumpuan yang satu adalah tumpuan roll ya. Perilaku atau sifat-sifat dari balok sederhana saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, bisa dilihat kembali kalau ada yang belum nonton. Ini titik A itu kita sebut tumpuan sendi, kemudian titik B itu adalah tumpuan roll. Ada beban terpusat di tengah bentang sebesar P. Kalau lebar dari bentang kita asumsi sebagai L, maka tumpuan P itu ada di tengah bentang, diberi notasi C. Bentang dari A sampai C jaraknya itu L per 2. Kemudian dari C ke B juga jaraknya L per 2. Ini adalah model konstruksi yang kita akan analisa. Sebuah konstruksi yang paling sederhana yang ditemukan di dalam konstruksi statis tertentu ya. Balok sederhana atau biasa disebut dengan simple beam, kemudian dibebani dengan satu beban terpusat di tengah bentang. Di awal analisa, kita selalu memiliki asumsi bahwa berat dari balok AB itu, jadi berat balok AB ini beratnya itu tidak diperhitungkan. Berat balok itu sama dengan 0. Walaupun kita tahu dia memiliki dimensi, memiliki luasan, tetapi untuk kepentingan analisa, kita selalu menganggap berat dari balok itu diasumsi dulu sama dengan, atau tidak diperhitungkan. Sehingga tumpuan A yang sendi dan tumpuan B itu roll itu hanya 100% memikul beban P saja. Dia tidak memperhitungkan berat dari balok. Jadi reaksi di titik A, dalam hari ini reaksi vertikal, dan reaksi vertikal di titik B, dalam ini PB itu memang 100% hanya memikul beban P saja. Dan asumsi ini berlaku untuk semua soal-soal yang dipelajari di mata kuliah analisa struktur ya. Nanti pada saat aplikasi mungkin pada mata kuliah beton atau baja baru berat dari konstruksi diperhitungkan. Nah baik, kita kembali ke soal. Nah, tumpuan sendi ini selain memikul reaksi dalam arah vertikal, dia juga sebenarnya bisa memikul reaksi dalam arah horizontal. Horizontal titik A. Tetapi karena beban yang bekerja itu hanya dalam arah vertikal, maka kita bisa langsung menentukan bahwa gaya horizontal di titik A itu nilainya sama dengan 0 pasti. Kenapa ya? Karena memang beban P itu hanya bekerja vertikal saja. Sehingga beban P itu akan dipikul oleh VA dan PB. Tugas kita pertama kali adalah menghitung berapa besar nilai VA dan berapa besar nilai PB. Bagaimana cara menentukannya? Dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Sigma momen titik A sama dengan 0. Momen itu adalah gaya kali jarak. Perhatikan, semua gaya yang memiliki jarak terhadap titik A. Ini titik A. Gaya pertama yang kita perhatikan adalah P kali jaraknya terhadap titik A itu adalah L per 2.
memberikan momen positif secara jam-jam. Ya, kita biasanya untuk momen, kalau momennya secara jam-jam seperti ini, diberi notasi positif. Kalau berlawan arah jam-jam begini, diberi notasi negatif. Ini adalah perjanjian tanda yang secara umum digunakan untuk menghitung persamaan momen pada sebuah konstruksi. Ya. Jadi P kali L per 2 itu momen positif. Kemudian perhatikan gaya VB terhadap titik A itu jaraknya L, menghasilkan momen negatif. Jadi kurang VB kali jaraknya dari A sampai B, itu L. Sama dengan 0. Inilah yang disebut sigma momen. Inilah sigma momen titik A, ya, sama dengan 0. Bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Saya kira nilai L-nya itu dihapus saja ini. Ini akan dapat nilai PB sama dengan P per 2. Ya. P per 2 ini positif. Positif ini memberikan indikasi bahwa arah nilai VB itu benar ke atas. Arah nilai PB ke atas. Benar ke atas. Mengapa ya? Karena di awal perhitungan nilai VB kita asumsi ke atas. Apakah benarnya ke atas ya tergantung hasil perhitungan. Dan hasil kita ternyata nilainya positif, berarti nilai arahnya betul ke atas. Arahnya, bukan nilainya. Arah. Kemudian untuk menghitung nilai VA, gunakan persamaan sigma momen titik B sama 0. Sigma momen titik B sama 0. Titik B, perhatikan gaya yang memiliki jarak terhadap titik B, VA kali L, VA kali L, positif karena momennya positif. Kemudian P terhadap titik B itu momen negatif, kurang VA, dikurangi P kali L sama dengan 0. Kalau kita selesaikan persamaan ini L saling menghapus. Ini L itu jaraknya terhadap titik A itu L per 2 ya. Ini P terhadap titik B itu L per 2. P kali L per 2. Ya. Akan dapat nilai PA sama dengan P per 2. Positif, berarti arah pemisalan benar ke atasnya. Gitu. Selanjutnya, gunakan persamaan keseimbangan yang berikut, sigma vertikal sama dengan 0. Semua gaya dalam arah vertikal, nilainya sama dengan 0. Ke atas diberi notasi positif, jadi VA tambah VB kurang P sama dengan 0. VA itu P per 2, tambah itu P, VB itu P per 2, kurang P sama dengan 0. Kalau kita selesaikan, P-nya kita taruh di luar sini, ini 1/2, tambah 1/2, kurang 1, sama dengan 0. Ya. Kalau persamaan itu sudah sama dengan 0, berarti perhitungan nilai VA dan PB itu sudah benar. Jadi, kalau beban vertikal P bekerja pada balok sederhana dan P itu ada di tengah bentang, maka nilai VA dan nilai VB itu sama, besarnya adalah P per 2. Kemudian, langkah yang kedua itu adalah menggambar gaya dalam. Tentu yang berikut
menghitung dan menggambar gaya dalam. Bagaimana caranya menghitung gaya dalam? Biasanya konstruksi itu dibagi atas dua bagian. Bagian A sampai C dan bagian C sampai B. Bagian A sampai C, kalau nilai X kita buat dari titik A, berjalan ke kanan, ini X, dan berada di antara A sampai C nilai X, kita bisa buat dalam bentuk matematika seperti ini, persamaan matematika. Kita dari A sampai ini C, dan X itu bervariasi dari 0 sampai L per 2. Ya. Kalau saya sketsa bagian tersebut, bagiannya begini, sketsanya. Ada VA, kemudian ini baloknya, belum mencapai titik C, berada di antara 0 sampai L per 2, atau dari A sampai C. Nilai X-nya begini. Gitu, ya. VA itu adalah P per 2. Nah, gaya geser atau gaya lintang diberi notasi Q, X itu, seperti pada kuliah yang video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa gaya geser itu adalah gaya yang tegak lurus batang. Perhatikan saja mana gaya yang tegak lurus terhadap batang. Ini balok AB, maka gaya yang tegak lurus adalah VA. VA yang besarnya itu adalah P per 2. Karena bukan merupakan fungsi X, maka kita menyebutnya sebagai persamaan konstan. Konstan berarti dari A sampai C nilainya sama. Besarnya adalah P per 2. Kemudian momen itu adalah gaya kali jarak. Momen pada posisi X ini adalah VA kali X. VA dikali dengan X. VA itu adalah P per 2 kali X. Dan nilai X itu bervariasi dari 0 sampai L per 2. Kita tinggal ganti X sama dengan 0, akan dapat nilai momen di A itu sama dengan 0. Dan X sama dengan L per 2, momen di C adalah PL per 4. Ya. Bagaimana gaya normal? Karena tidak ada tidak ada reaksi maupun beban dalam arah normal, maka gaya normalnya sama dengan 0. Kita tidak perlu menghitung karena memang tidak ada beban dalam arah searah batang atau gaya normal. Jadi yang ada adalah gaya geser dan momen lentur. Kalau sudah selesai bagian A sampai C, selanjutnya itu bagian C sampai B. Bagian C sampai bagian B, saya sketsa bagian itu. Ini ada PA, kemudian ada P. X itu dari sudah melewati titik C, tetapi belum sampai titik B. Ini nilai X. VA itu besarnya adalah P per 2. Jadi, kalau saya buat dalam bentuk matematika, persamaan X-nya itu dari L per 2 sampai L. Ya. L per 2 sampai L. Ya. Kemudian gaya geser adalah gaya yang tegak lurus. Perhatikan saja gaya-gaya yang tegak lurus. Gaya yang tegak lurus adalah
VA dan P. Kalau buat persamaannya, VA itu ke atas bibir notasi positif, dan P karena ke bawah negatifnya. VA itu adalah P per 2 kurang P, sama dengan minus P per 2. Ini konstan dari C sampai B. Ya. Konstan maksudnya sama nilainya. Kemudian persamaan momen, mx sama dengan momen pada posisi x itu adalah VA kali x. VA kali x kurang karena momennya negatif. Kalau saya beri notasi ini A, maka kurang P kali A. Kalau kita isi nilai-nilainya, VA itu P per 2 kali X kurang P kali A, ini adalah X itu dikurangi sini sampai sini adalah L per 2. Jadi A itu adalah X kurang L per 2. X kurang L per 2. Kalau kita input X bervariasi dari L per 2 sampai L ini, X sama dengan L per 2, maka momen di C sama dengan, ini diganti X sama L per 2, P per 2 akan dapat PL per 4. Ini 0 ya. Kemudian, kalau X sama dengan L, maka momen di B adalah PL per 2 dikurangi L kurang L per 2 itu adalah L per 2 kali P itu PL per 2 sama dengan 0. Jadi kalau kita gambar kayak dalamnya seperti ini ya. Kalau menggambar gaya dalam, perhatikan walaupun hanya sketsa, kita harus memperhatikan skalanya supaya gambarnya itu kelihatan walaupun skala tapi punya skala yang benar ya. Saya gambar ya dengan konstruksinya biar lebih jelas. Oke, saya ini baloknya, kemudian ada tumpuan. Ya, ini sketsa ya, sekali lagi. Ini gambarnya seperti ini saja. Kemudian ada beban P di tengah bentang ya. Maka nilai VA itu adalah P per 2. Kemudian nilai VB juga adalah P per 2. Kalau kita mau gambar gaya dalamnya, biasanya dipakai di gambar begini ya. Ya, ini hanya untuk mempermudah saja. Ini adalah batas A sampai B. Kemudian ini batas beban terpusatnya di sini. Ya, sama ya, kiri kanan. Oke. Kalau kita gambar gaya gesernya begini ya.
Ini gaya geser adalah VA dari A sampai C itu sama ya. Jadi dari A sampai C itu sama besarnya. Besarnya adalah P per 2. Kemudian dari C sampai B juga sama. Di sini. P per 2. Jadi ini adalah VA, besarnya P per 2. Ini besar VA. Ini besar P. Ya, dia berbentuk seperti tangga ya. Kemudian besar ini adalah PB ya. Dengan P per 2. Ini kayak geser, sedangkan untuk momen ini gambarnya. Saya pakai warna merah ya untuk membedakannya. Pakai skala sekali lagi, yang di tengah ini besarnya adalah tadi dapat momen di titik C itu PL per 4. Kemudian momen di A itu 0. Di sini maksimum PL per 4. Dan momen di titik B itu 0. Ini ya. Ini M di A itu 0. Sedangkan momen di C itu adalah PL per 4. Dan momen di B sama dengan 0. Inilah gambar diagram gaya geser untuk balok sederhana yang dibebani dengan beban terpusat, dan ini adalah diagram momen lentur untuk konstruksi simple beam atau balok sederhana yang dibebani dengan beban terpusat di tegak bentang. Gaya geser itu berbentuk seperti tangga ini. Gaya geser dia itu P per 2, kemudian titik C itu adalah P, dan PB adalah P per 2. Bidang momen berbentuk seperti segitiga ini, dengan momen maksimum ada di tengah bentang. Demikianlah penjelasan saya mengenai konstruksi balok sederhana yang dibawa dengan beban terpusat di tengah bentang. Terima kasih.